Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Konten kali ini mau sama Jazz ya. Jadi saya komparasikan dengan Jazz GK5 karena kalau sama G8 tidak worth it dengan harganya. Kalau sama GK5 maka harganya akan 11-12 karena GK5 sekitar 190 jutaan untuk yang tipe RS dan 180 jutaan untuk tipe S 2016-an ya. Sienta pun juga segituan, 2016-an 160 jutaan. Anggap saja lebih mahal Jazz 10 juta. Oke. Pertama kita bahas dari desain ya teman-teman. Dari depan kurang lebih seperti ini. Untuk ini yang tipe G ya, Sientanya saya ambil sampel yang tipe G agar lebih fair karena ini tipe yang cukup bawah dan ini tipe yang S bukan yang RS. Jadi agar fair juga harganya biar tidak terlalu jauh. Jadi cenderung mahal Jazz ya daripada Sienta 2018 tipe G ini aku dapatnya 150, ini pasarnya masih 190-an ya kalau nggak salah. Di lokasi yang sama, mungkin berbeda-beda di tempat kalian. Pertama dari depan kurang lebih seperti ini, desainnya kembali ke selera, tapi pasti banyak yang suka Jazz GK5 daripada dari Sienta. Kalau Sienta ini lebih ke kontroversi ya, bentuknya seperti boneka gitu dan proporsinya itu tidak sleek. Kalau Jazz itu lebih normal, lebih sleek. Oke, dari fiturnya kalau dari depan kurang lebih sama ya, ada lampunya dan ada fog lampnya. Cuman kalau GK5 yang tipe S ini dia pakai H4 biasa tanpa leveling apapun, sedangkan Sienta sudah headlamp auto leveling dan sudah dua mata, jadi high low, dan ini sudah terganti dengan bylight, jadi lebih estetik secara desain. Terus kemudian dari samping velgnya kurang lebih seperti itu. Ini sudah ganti yang RS ya, tapi kalau S sama-sama 15 inch. Ini Sienta 15 inch karena bukan tipe V. Kalau yang V dia 16 inch. Jadi sebenarnya kalau tipe V itu ya gede RS ini sih. Ini sudah upgrade soalnya. Dari samping desainnya seperti ini. Kalau Jazz lebih ke futuristik yang aman, desainnya sporty dan futuristik, sedangkan Sienta lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah atraktif, bukan ini sih, sama-sama estetik tapi atraktifnya lebih ke arah kurva-kurva gitu sih. Jadi apalagi yang warnanya tidak hitam itu banyak sekali lengkungan-lengkungan dan cladding unik-unik gini sih. Dia memang dibuat untuk anti mainstream, termasuk cowokan ini juga cukup kontroversi ya. Jadi dia tidak lurus gitu tapi dia cekung-cekung, ini seperti sayap gitu sih. Kalau dari desain sih kurang lebih seperti itu. Terus spion sama-sama sudah tangkai ya, jadi sudah cukup oke juga, sama-sama cukup oke. Untuk antena sama-sama short pole dan bisa juga diupgrade sama ini. Dan ini spoilernya juga sama-sama modifan ya, jadi sudah dibelikan spoilernya. Untuk dari belakang kurang lebih kalau Sienta seperti ini, spoilernya ya anggap saja kembali ke selera. Ini enggak jarang, ini biasanya yang kecil. Kurang lebih seperti ini. Lampunya sudah clear ya, jadi mirip GK5 gen terakhir atau mobil-mobil hybrid, jadi kesan JDM-nya lebih berasa. Kalau Jazz yang ini tidak clear, dia merah seperti biasanya. Cuman kembali Jazz lebih estetik, desainnya lebih estetik daripada Sienta. Oke, terus kemudian kita masuk ke fiturnya, interiornya. Tapi saya nggak akan bahas bagian belakangnya karena Jazz ultra seat dan 2 baris, dan ini lagi kotor jadi nggak saya videokan. Saya videokan cuma depannya aja. Oke, kalau kabinnya kurang lebih seperti ini ya Jazz ya. Dia mengusung jok yang seperti ini. Yang tipe S itu motifnya kotak-kotak dan bagian tengahnya itu cup holder, nggak ada lacinya seperti yang tipe RS. Dan setirnya polosan, tidak ada cruise control, tidak ada tombol apapun. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada retract dan spion. Di sini desainnya kayak gini. Ini plastik bukan apa, dan ini fabrik. Tapi ini plastik jadi tidak nyaman. Ini juga ada cup holder yang bisa dibuka. Terus di sini ada arah semburan yang bisa dibuka tutup. Terus di sini speedometernya kurang lebih seperti ini. Dan ini setirnya sudah tilt dan teleskopik ya. Kalau Sienta masih belum, hingga tipe tertinggi. Terus kemudian suaranya juga lebih mewah ya, twing-twing ya. Beda sama Sienta yang titit biasa. Nah, keiritannya seperti itu, 17,9 km per liter. Sienta kurang lebih juga bisa sih, tapi itu lagi boros karena baru kureset dan lagi di dalam ini. Speedonya kurang lebih seperti itu.
clusternya warna biru dan putih. Head unitnya sudah custom ya, karena bawaannya tanpa display. Untuk putaran AC-nya seperti ini ya, antara S dan RS sama, tapi ini belum tipe keyless, karena tipe G. Yang tipe RS tipe S, jadi kunci biasa seperti Brio. Dan ini nggak ada start stop engine karena ini tipe S. Dan disitu nggak ada garis silvernya. Dan ini bukan laci ya, kosong aja. Meskipun di rogoh itu kosong, tapi sebenarnya nggak dikasih laci. Untuk bawahnya laci biasa dan seperti ini. Joknya lebih ini ya, empuk sih, sama bagian kepalanya agak keras dikit. Untuk bagian atasnya kurang lebih seperti ini, tidak ada double blower. Nah, untuk belakangnya seperti itu, habis. Dan kursinya tidak bisa direbahin banyak ya. Untuk di bawah kurang lebih seperti itu. Gigi standar 5 speed dan ada cup holder dan pocket holder. Di bawah juga ada seperti ini. Untuk wiper tidak ada intermittent ya, hanya wiper depan sama belakang aja, sama kayak standarnya mobil. Untuk mesin sama-sama 1500 cc tipe L15 SOHC iVTEC 120 PS 145 Nm. Bobot mobil ini 1 ton. Oke, kita masuk ke Sienta. Sorry, barangnya pindah dulu. Nah, untuk Sienta kurang lebih interiornya seperti ini. Ini mobil teralis di Jepang ya, bahkan jadi taksi di sana. Nah, seperti ini fiturnya kalau Sienta. Dia sudah fabrik di bagian tangannya. Meskipun di sini plastik, tapi yang berfungsi sebenarnya di sini. Jadi dipegang itu nyaman banget, buat sandaran juga nyaman. Nah, untuk kursinya so far empuk semuanya, termasuk sandaran kepalanya. Di sini ada cup holder, terus kemudian, nah kurang lebih seperti ini. Untuk dashboardnya di sini sudah ada lacinya, dan lacinya ini cukup besar, bisa menyimpan beberapa botol minuman. Dan ini ada chillernya, pendingin minuman. Di jazz tadi nggak ada ya. Dan di sini ada cup holder, dan di sini ada laci terbuka. Terus di bawahnya lagi ada laci, cukup besar juga, bisa menyimpan banyak. Terus di bagian tengah kurang lebih seperti ini. Ada head unit yang bawaan Toyota OM, suaranya jauh lebih enak ya. Tapi secara arsitek speaker jazz lebih enak sih. Itu juga jauh lebih enak daripada ini. Ini cocoknya untuk lagu jazz, kalau itu buat dangdutan bassnya dan tumannya mantap. Headnya seperti ini. Terus di sini ada hazard, ada semburan AC, dan ini ada AC-nya. AC-nya tidak begitu lengkap ya, karena nggak ada arah semburan ke kaca depan. Oke, untuk bawahnya seperti itu. Dan di sini 6 speed ya dia, bukan 5 speed, 6 speed dengan gigi mundur yang ditarik ringnya. Untuk di sini tidak selengkap jazz ya, dia cuman rem tangan sama cup holder 1 biji. Jadi harus beli extension yang bisa muat 2 cup holder gitu. Dan di sini nggak ada cup holder. Jadi cup holdernya cuma di sini sama di situ. Harusnya di sini ada sih, biar lebih ini sih. Oke, untuk setirnya sama-sama trondol ya, karena tipe G. Kalau tipe V sudah ada audio steering, tapi ini bisa di custom juga. Dan speedonya juga bisa di custom untuk tipe Q. Jadi nanti ini juga diganti 3 jutaan sudah bisa, keren. Ini nggak ada teleskopiknya, jadi cuma tilt. Terus di sini ada double blower, jadi AC-nya ada 2 di sini teman-teman. Nah, satunya di atas itu, dan itu dingin banget sih, merata banget. Untuk wipernya sama ya, lebih sama. Nah, yang bikin membedakan adalah di bagian belakang teman-teman. Karena ini konfigurasinya adalah MPV, jadi dia 3 baris. Dan baris yang kedua ini istimewanya dia pintu geser yang bisa di remote. Jadi bisa dibuka tutup menggunakan remote. Dan ini cukup impresif ya, bikin bocil jadi suka. Dan ini juga ada fitur safety-nya juga, jadi nggak akan bikin kejepit. Terus kemudian fitur yang lainnya yaitu di kursinya teman-teman. Kursinya dia bisa di reclining, jadi bisa dibuat rebah banget, jadi bisa buat tiduran. Cuman minusnya dia saat di bagian belakang itu tidak ada armrestnya, karena dia pintu geser. Jadi kita harus custom armrest di sini, dipotong di sini biar jadi armrest. Dan ini juga bisa dilipat untuk akses baris ketiga ya teman-teman. Untuk video kelengkapannya sebenarnya bisa tonton di video-video saya lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, mentok.
sorry seperti ini. Nah, jadi dia bisa sedikit rata. Nah, ini kursi belakang bisa dilipat dive in seperti ini, jadi di belakang itu rata. Dan di situ juga ada kursi di baris ketiga yang proper untuk orang dewasa, dan juga bisa di reclining, dan juga ada cup holdernya. Kurang lebih seperti ini untuk bagian belakangnya. Recliningnya kurang lebih seperti ini, jadi cukup rebah banget. Untuk visualnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa seperti bos, bisa rebahan banget di sini. Dan ini cukup nyaman meskipun tidak ada armrest, tapi sudah terhibur banget bisa rebahan di belakang seperti ini. Dan ini sangat luas banget sih. Untuk visualnya kurang lebih seperti ini. Dan ada blowernya yang ini bikin AC dingin. Cuman nggak ada monitor ya. Andai ada monitor seperti Livina gitu asli sih keren, tapi bisa custom sih bikin monitor di sini. Itu juga nggak kalah kerennya sih. Oke, untuk dashboardnya kurang lebih seperti ini di Sienta. Dari belakang seperti ini. Untuk yang di belakang ada armrestnya ya, jadi bisa sandaran. Oke, kita buka. Kalau di Honda Jazz tidak ada seperti ini ya. Oke teman-teman, untuk masalah kekedapan kabin ini lebih worth it ya. Ini lebih kedap, ini kurang begitu kedap. Untuk masalah kenyamanan suspensi ini jauh lebih nyaman daripada Jazz GK5. Ini sangat keras dan kaku, jadi tidak nyaman untuk keluar kota gitu, harus milih-milih jalan. Kalau ini sangat anteng dan nyaman, jadi enak sih. Terus untuk masalah keiritan teman-teman, untuk masalah keiritan Sienta ini juga sama ya, bisa 17, cuman effortnya lebih susah daripada dapatin 17-nya Jazz. Untuk lari 0 ke 100 ini 9 sampai 10 detik, ini 12 detik. Jadi memang ini lebih kencang. Ini 107 PS, ini 120 PS. Namun ini cuma 1 ton, sedangkan ini 1,35 ton. Jadi selisih 300 kilo, makanya ini tarikannya cukup berat. Untuk gesitan di jalan, maka ini Jazz lebih enak ya. Kalau ini nggak begitu gesit, jadi harus kalem. Bisa sih dibuat gesit gitu, bisa agak kasar gitu bisa, cuman ya aneh aja, kita bawa mobil besar tapi kok seruntulan gitu, kurang pas sama desainnya sih. Nah, kurang lebih seperti itu desainnya. Kembali ke selera sih. Untuk pajaknya sama-sama 3 sekian ya, 3, hampir 4 ya, tapi nggak sampai hampir 4 banget, 3,5. Untuk top speednya nggak tahu juga ya, ini bisa 180 dengan cukup enteng dan stabil juga. Pernah saya coba dan tonton video saya, ini saya pernah coba 160, kayaknya bisa 190-200an. Pastinya yang jelas ini jauh lebih kenceng ya daripada Sienta, tapi ini nggak pelan-pelan banget sih. Yang bikin impresif justru malah di iritnya yang bisa 17an juga. Untuk AC dinginnya, jauh dingin ini ya, karena ini Toyota nggak ada obat sih. AC-nya cuma dikit doang udah dingin banget. Oke teman-teman, jadi itu saja ya video kali ini tentang Sienta atau Jazz. Sudah saya bandingkan. Buat teman-teman mungkin ada yang suka Sienta, ada yang suka Jazz, tergantung dari apa yang kalian pengenkan. Jadi kalian tim Jazz atau tim Sienta? Tulis di kolom komentar ya, dan apa alasannya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton video-video saya lainnya.